Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sampai ke pertemuan ketiga ya dengan Ibu pengantar biokimia ini. Insya Allah hari ini kalian semua dalam kondisi sehat dan selalu berbahagia. Ibu akan lanjutkan mengenai karbohidrat ya. Minggu lalu kita sudah bicara pengertian karbohidrat secara umum dan bicara contoh karbohidrat monosakarida. Nah, hari ini kita akan bicara disakarida dan polisakarida. Di sini digambarkan ada susu karena di situ ada disakarida khas yaitu laktosa ya. Nah, ini ada 3 yang kalian akan kenal, disakarida, maltosa, laktosa, dan sukrosa. Maltosa itu adalah gabungan dari 2 monosakarida glukosa, sedangkan laktosa dari glukosa dan galaktosa, dan sukrosa itu dari glukosa dengan fruktosa. Nah, kita lihat satu-satu. Maltosa ini disakarida yang dikatakan seperti malt sugar ya. Jadi kalau kalian beli susu Bear Brand yang kecil itu yang warna coklat tuh ditambahkan malt sugar, jadi ada rasa manisnya ya. Tadi disusun dari 2 molekul glukosa. Nah, ikatannya ini adalah alfa 14 ya. Nanti kita lihat bagaimana 14 itu. Yang jelas maltosa juga merupakan produk dari hidrolisis pati ya. Nah, ini kita lihat slide berikutnya seperti ini. Nah, yang dikatakan alfa 14 seperti ini, glukosa yang satu dengan yang lain itu berikatannya OH-nya adalah di posisi 1 dan nomor 4. Nah, berikatan secara alfa. Inilah yang dikatakan sebagai alfa 14 glikosida. Ya, ikatannya ini untuk maltosa. Kemudian kalau laktosa jelas dari galaktosa dan dari glukosa dan ikatannya beta 14 ya. Beta 14 dan ini ditemukan dalam susu produk dalam laktosa ini dalam susu maupun produk susu. Produk susu itu apa? Apakah keju gitu ya. Yang jelas yang ada menggunakan susu itu pasti ada laktosa kecuali kedelai ya, tidak boleh mengatakan susu kedelai. Tapi sari kedelai karena dalam kedelai itu tidak ada laktosa sehingga alhamdulillah Ibu masih dipercaya oleh suatu perguruan tinggi di Bogor yang mempunyai mahasiswa kebidanan sehingga Ibu bisa menitipkan ilmu biokimia di sana. Untuk mereka kan adalah corong pertama bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Banyak di masyarakat itu untuk menggantikan susu ASI ataupun susu sapi itu pakai susu kedelai saja. Nah, itu sama sekali tidak beralasan jika yang mau dikejar adalah laktosanya karena tidak ada laktosa pada susu kedelai atau sari kedelai ya. Harapannya adalah nanti teredukasi gitu ya. Sama air tajin juga dikatakan menggantikan susu karena warnanya putih. Padahal air tajin itu adalah nanti kita lihat di polisakarida ya. Oke. Nah, ini adalah sukrosa. Sukrosa ikatannya adalah bisa alfa ataupun beta 12 glikosida antara glukosa dengan fruktosa. Posisi 1 OH pada glukosa, posisi 2 OH pada fruktosa. Ya, ini pada gula tebu, gula bit ya. Nah, ini kalau sukrosa mau dipecah atau dihidrolisis ya, bahasa biokimianya dihidrolisis ya dengan enzim namanya sukrase. Jadi kalau substratnya sukrosa, enzimnya sukrase, produknya adalah glukosa dan fruktosa. Nah, ini ada juga bahan pemanis selain dari karbohidrat, yaitu non karbohidrat ya, itu seperti sukralosa, aspartam, sakarin. Nah, ini yang dijadikan basicnya adalah sukrosa 100 gitu ya. Fruktosa ini kan paling manis, lebih manis daripada sukrosa. Jadi fruktosa sendiri jika digabung dengan
glukosa menjadi sukrosa, ini turun kemanisannya ya. Tapi ini yang reference untuk pemanis-pemanis buatan. Sukralosa ini 600 kali, berarti 6 kali dari sukrosa. Aspartamnya sampai 1000 kali ya, 6.000 kali ya, 6.000 kali, 600 kali dari sukrosa. Sakarin ini ya lebih dari 450 kali ya kemanisannya. Nah, sekarang coba kita cek kalau laktosa adalah gabungan dari monosakarida apa? Glukosa dan galaktosa. Maltosa, glukosa dan glukosa. Sukrosa itu glukosa dan fruktosa. Nah, ini jawabannya sesuai ya. Kemudian ada iklan sebentar dari Putri Ibu ya. Nah, ini polisakarida kita masuk, ini ada kapas dan ada umbi-umbian. Apa nih bedanya? Kita lihat ya. Nah, jadi polisakarida itu polimer. Contohnya polimer dari glukosa itu bisa menjadi amilosa dan amilopektin. Nah, ini bisa juga menjadi glikogen. Nah, ini untuk di hewan, amilosa, amilopektin itu adanya di tanaman ya. Kemudian bisa juga selulosa, ini juga di tanaman. Bedanya di mana? Nanti kita lihat ya. Nah, sekarang kita bicara dulu yang tadi di tanaman pati ya, amilosa, amilopektin. Jadi dia komponen utama dari pati ini. Minornya ada nggak? Ada ya. Nah, granulanya ada bentuk, ada ukuran. Terus dia bisa bergelatinasi, bisa membuat swelling ya. Sehingga ya itu kalau kalian suka hobi memasak itu ketika kalian membuat adonan kue dengan membuat adonan untuk menggoreng itu tepung dari salah satu produk itu beda-beda kan, ada yang warna biru, ada yang warna putih, ada yang warna hijau, itu tergantung dari komposisi patinya, mana yang lebih banyak protein itu digunakan untuk apa ya. Nah, pati ini juga akan terhidrolisis oleh enzim itu berbeda-beda ya kecepatannya. Nah, ini bedanya amilosa dan amilopektin itu kalau amilosa ikatannya alfa 14, kalau amilopektin ada ikatan tambahan cabangnya yaitu alfa 16. Bobot molekulnya ini lebih kecil yang amilosa karena tidak punya cabang, sedangkan amilopektin lebih tinggi bisa sampai 10 juta. Derajat polimernya ya itu tadi ya, kalau 1 juta bisa sampai 1000, bisa 10 pangkat 5. Panjangnya lebih panjang memang yang amilosa karena rantai lurus, yang ini bercabang jadi lebih menggumpal. Nah, amilosa ini untuk membuat suatu sifat film, jadi kalau kalian pernah makan permen yang bisa dimakan, yang membalut permennya itu lapisan balut, nah itulah dibuat dari amilosa. Nah, sedangkan amilopektin cenderung lemah. Nah, formasi gelnya sehingga amilosa bisa lebih kaku, kalau yang amilopektin lunak. Nah, ini juga berkaitan dengan kalau orang Jepang itu nasinya amilopektinnya yang lebih tinggi ya patinya, sehingga dia harus bisa disumpit gitu ya. Sedangkan yang orang Minang itu biasanya makan nasi dengan amilosa tinggi yang sifatnya itu dia menyebar gitu ya. Jadi tidak lengket satu dengan yang lainnya. Kemudian pewarna dengan iodin, amilosa menghasilkan warna biru, sedangkan amilopektin itu berwarna coklat kemerahan. Nah, ini ada beberapa sumber pati, apakah itu jagung, tapioka, kentang gitu ya, gandum, beras ya, dan tinggi amilosa. Nah, di sini jagung yang tinggi amilosa ada gitu ya maksudnya. Jagung biasa itu
Ya, yang keputihan tuh amilosanya 25%, amilopektinnya 75%. Waxy corn itu yang amilosanya banyak, mohon maaf, amilopektinnya lebih banyak. Nah, tepung singkong itu amilopektinnya lebih banyak juga, 83, sehingga dia memang, kalian tahu ya, tepung tapioka itu memang eh, sangat bisa untuk lem gitu ya. Dan kalau kentang juga demikian, apapun corn yang tinggi amilosa juga ada, ya baik secara genetis ataupun ya ini tentu secara genetis atau persilangan ya antara dencorn dengan wexicorn ya. Gandum juga sekitar 7525 sama dengan dencorn. Nah, beras ini sama dengan kentang ya, sebenarnya mirip, 19%, 81%. Nah, rasio antara amilosa dan amilopektin ini yang bisa karakter pati ini bisa untuk produk pangan apa gitu ya. Indah pokoknya kalau yang suka hobi masak ya, bisa tahu ya. Tapi sekarang lebih indah lagi karena tahu kacamatanya sampai ke molekulnya gitu ya, karena belajar biokimia. Nah, ini gambaran granula pati dari jagung ini kecil-kecil. Nah, makanya kalau kalian makan mie jagung itu memang lebih eh, apa ya, kenyal ya rasanya. Nah, kalau potato itu besar-besar. Nah, tepung beras nih, pati beras yang juga kecil, lebih kecil dari jagung, sehingga memang ini lebih mudah lagi diserapnya. Sagu ini besar-besar juga seperti potato, ini tapioka seperti ini. Nah, ini gandum ya. Berapa granula pati ya. Nah, ini secara mikroskopik pakai SEM ya, scanning electron microscopy. Nah, yang satu ini gandum, yang A, yang B itu juga gandum diperbesar gitu ya. Ini dencorn, yang C, high amylose seperti ini. Ya, kecil-kecil ya. Jadi kalau yang amilosa tinggi ya. Terus yang E ini potato besar-besar. Ini tapioka. Yang ini adalah apa ini yang beras ya. Oke, nah ini kalau sudah di degradasi ya atau dihidrolisis oleh enzim, bagian patinya terkelupas seperti ini. Oke, kita lihat amilosa tadi adalah rantai lurus karena ikatannya alfa 14. Nah, ini amilopektin alfa 14 dan beta 16 ini sebagai cabang. Nah, amilosa tadi ya jelas 14, alfa 14. Nah, amilosa itu kenapa dengan tadi iot ya, reaksi iot warnanya biru, nah dia bisa masuk ke dalam rantai amilosa itu bisa membentuk helix masuk ke sini jadi warna biru terperangkap gitu ya. Selain itu amilosa ini juga bisa merangkap asam lemak ya dalamnya. Nah, ini adalah ikatan hidrogen antara glukosa terkait ya, untuk menjelaskan mengapa amilosa ya, yang tadinya begini kok bisa helix gitu ya. Nah, helixnya ini adalah karena ikatan hidrogen antar mana OH ini ya. Oke. Kemudian ada amilopektin. Nah, tadi ada ikatan cabang alfa 16 ya. Nah, kalau glikogen itu adalah simpanan di manusia, energi di manusia, baik di otot maupun hati. Nah, dia mirip dengan amilopektin, tapi cabangnya lebih banyak. Ya. Kalau selulosa, beda, ikatannya adalah beta 14. Makanya kita tidak bisa menghidrolisis selulosa. Jadi kita kalau makan sayur itu batangnya pasti tidak bisa kita hidrolisis menjadi glukosa karena tidak punya enzim beta amilase ya. Kita hanya punya
alfa amilase ya di selular kita. Nah, ini sekarang kita cek ini polisakarida apa ini? Selulosa. Ini pati ya, amilosa, amilopektin. Yang ini glikogen. Nah, ini ikatannya selulosa itu beta 14, amilosa alfa 14, amilopektin itu alfa 14 dan alfa 16. Sedangkan glikogen alfa 16 dan 16 tapi lebih banyak dibandingkan amilopektin. Nah, selain itu, kita karena kalian dari ilmu perikanannya perlu mengenal kitin ya. Kitin secara molekular, secara strukturnya dia adalah polisakarida yang disusun dari N-asetil glukosamin. Jadi dia banyak pada kepiting, udang ya, insekta. Ya, N-asetil glukosamin. Ya. Jadi diperkerasnya dengan kalsium karbonat. Jadi kalau tadi kan pati di tanaman, glikogen di manusia hewan itu glukosa. Nah ini monomernya glukosamin. Ya, lebih unik lagi. Ya, seperti ini strukturnya. Satu unit sama ikatannya beta 14 kan ya. Nah ini glukosamin seperti ini. Asetil glukosamin ini ada asetilnya tadi ya, penyusun dari N-asetil glukosamin dari si kitin ya. Kemudian kalau ini awalnya dari galaktosa menjadi ada amin galaktosamin, ini dari manosa ada aminnya jadi manosamin gitu ya. Masih banyak lagi. Ini glukuronat, ini ada gugus karboksilatnya di C nomor 6-nya ya. Glukonat ini karboksilat pada C nomor 1 ya. Ini gluconolactone seperti ini. Oke. Nah, ada peptidoglikan itu juga merupakan polisakarida ya. Tapi dia dari N-asetilmuramat dan N-asetil glukosamin secara bergantian. Jadi dia bukan homopolimer. Jadi kalau amilosa, amilopektin, selulosa, kitin, sama tadi apa glikogen itu homopolimer karena penyusunnya hanya satu jenis glukosa dan glukosa N-asetil glukosamin. Nah, kalau di peptidoglikan ini penyusun dinding sel dari bakteri disusunnya dari 2 unit monosakarida N-asetil glukosamin dan N-asetil muramat sehingga dia dikatakan hetero ya. Penisilin antibiotik itu bekerjanya menghambat sintesis peptidoglikan sehingga dinding sel bakteri tidak sempurna sehingga sel bisa mudah mati bakterinya ya. Nah ini kira-kira seperti ini penyusun dinding sel bakteri Staphylococcus aureus ya. Ini adalah dinding selnya ya. Peptidoglikan tadi ya dari N-acetylmuramic acid dan N-acetyl glucosamine. Oke, ini jenis-jenis polimer tadi ya, yang homopolimer ini kita sudah jelaskan, yang hetero ini salah satu yang peptidoglikan, kemudian ada satu lagi hyaluronat. Nah ini yang penyusun pelumasnya sendi-sendi kita, ya hyaluronat ini. Jadi dia disusunnya tadi glikosamino dan glikan. Ya. Untuk sebagai pelumas itu ya konektif antar jaringan. Ya. Ada lagi glikoprotein. Nah, ini protein yang mengandung karbohidrat. Nah, terikat secara kovalen. Nah, ini biasanya pada permukaan sel luar sel membran sel hewan ya. Jadi makanya tadi Ibu katakan bahwa kenapa seorang bayi itu perlu laktosa karena galaktosa itu fungsinya di membran sel saraf, membran sel otak itu sebagai untuk kecerdasan tadi di membran selnya ada glikoprotein, jadi protein yang tertempel oleh galaktosa
Sumbernya dari mana? Laktosa dari susu. Jadi makanya kalau ASI atau susu sapi digantikan susu kedelai itu tidak ada laktosanya, sehingga tidak ada galaktosa yang bisa membangun sel-sel otak, sel saraf ya, karena dia menyusun glikoprotein dari membran sel. Nah, untuk khusus anak-anak perikanan ini ada protein anti beku pada ikan kod ya, karena dia di air dalam. Nah, itu ternyata protein anti bekunya itu ada glikonya yang berupa D-galaktosil and asetil D-galaktosamin. Peran dari karbohidrat dalam protein itu bisa membuat jadi protein anti beku. Ya. Kalau protein glikan ini berarti gabungan antara protein dengan polisakarida. Tapi polisakaridanya yang utama. Nah, proteinnya itu aksesorisnya. Tadi kalau glikoprotein, proteinnya utama, karbohidratnya aksesoris. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini biasanya untuk kebutuhan di industri pangan ya, untuk membentuk jeli kental gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ikatannya ya, bagaimana tadi bisa berikatan antara suatu galaktosa N-asetil dengan protein itu melalui asam aminonya. Nah, ini cukup advance ya. Bisa dengan cara melalui oksigennya, bisa melalui N. Intinya seperti itu. Ya. Nah, ini tadi hyaluronat pada tulang rawan, hidrolisis oleh enzim hyaluronidase. Dia bisa dikeluarkan dari bakteri patogen sehingga jaringan bisa rapuh. Ini, mudah-mudahan tidak ada bakteri jahat ya di tubuh kita, walaupun ada dia kalah dengan sistem imun kita, harapannya seperti itu ya. Nah, ini glukonat dan asetilglusamin secara bergantian ya. Oke, ini tadi gambarannya yang Ibu katakan ini galaktosa itu bisa di sini ya. Ini membran sel otak misalkan atau membran sel saraf ya, untuk komunikasi antar sel. Nah, kalau galaktosa tidak ada seperti apa? Jadi makanya Ibu sarankan siapapun ya kalian nanti sudah sukses atau tidak sebagai seorang wanita nanti harus mau menyusui anaknya, karena ASI itu adalah makanan yang paling terbaik dan terhebat untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. After that silakan kalian mau memberikannya susu kambing, susu sapi, itu boleh-boleh saja ya. Karena ini untuk perkembangan sel otak dan bonding antara ibu dan anak, itu juga bagaimana anak nanti bisa nurut sama kita, kita tidak takut ditinggali anak sudah besar. Nah, itu karena bonding itu ya, itu memori anak tuh kuat sekali. Oke, terima kasih dari ibu untuk bab karbohidrat ya. Nanti kita akan ada tugas lagi supaya memperkuat kalian mengetahui membaca jurnal seperti apa, kemudian jika ada pertanyaan menjawabnya seperti apa tentang karbohidrat. Ya, mungkin ibu akan satukan dengan lipid atau protein, nanti ibu lihat kesibukan kalian nanti seperti apa ya. Tapi intinya kalian harus berbeda dengan siswa, mahasiswa. Jadi harus bisa lebih mencari sumber informasi, membacanya, kemudian menuangkan kembali, menjelaskan. Nah, itu sudah lebih paham lagi sebagai mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya pada topik berikutnya.